Karena kebanyakan penyanyi itu kalau dia tidak bagus, tidak mirip sama si A, dia katanya dia nggak bagus. Di kosan saya itu ada tukang sendal, dia kalau apa namanya, kalau mau istirahat habis jual-jual sendal pakai kain, pakai itu kan. Nah, dia suka mampir ke kosan saya, numpang tidur, numpang istirahat gitu. Udah setelah saya tidur saya ngomong, punya uang nggak gitu kan. Naon buat apa gitu kan. Adalah pokoknya kia gini begini. Punyalah kalau segini mah gitu kan. Ya saya pinjam dulu. Besok ada dari Cianjur namanya Ine Cynthia, lo gini ya gitu. Masuklah Ine. Ya, saya pilih Ine waktu itu pas, alhamdulillah. Jodohnya di situ sama Ine. Karena kan saya suka kalau udah mentok gitu saya bikin lagu, kadang saya suka males kan. Saya taruh gitar. Jadi nggak niat lah. Tapi nunggu bener-bener hati kepengen, baru saya pengen megang gitar, baru saya pegang. Biasanya dapat tuh, atau lagi mancing saya. Adakah orang lain selain diriku? Adakah orang lain selain diriku? Waktu itu saya melamun gitu kan, melamun kayaknya harus gila ini. Siapa yang gila kayaknya masuk nih. Halo, mania dangdut yang ada di seluruh dunia pecinta odading. Kembali ketemu lagi bareng saya Astrid di Obrolan Dangdut Trending. Disinilah tempatnya para musisi, para penyanyi legend, senior, newcomer semua tumplek blek di studio Odading. Dan rasanya saya tuh agak kurang semangat kalau nggak dengar suara-suara berisik yang meramaikan Odading di awal pembuka seperti ini. Odading rasanya asik. Seru banget deh ya kalau udah dengar suara-suara seperti itu, Om. Ini ya, tamu kita kali ini rasa-rasanya bikin saya agak semangat, ya. Iya, kalau semangat apa enggak semangat loh? Semangat dong. Oh semangat. Karena dari kemarin-kemarin cewek, sekali-kali dong kasih hostnya cowok. Gimana? Oh iya. Ya sih. Oke. Dan artis. Bintang tamu udah nyaut. Iya, artis yang punya ciri khas ya. Ciri khas. Iya, kalau artis ini masuk orang pada lari dikira Dracula. Kayak Dracula kan. Oke. Artis yang boleh dikatakan terangkat namanya karena dia selain sebagai penyanyi awalnya adalah pencipta lagu. Pencipta terus seleksi penyanyi ya kan? Ya, Memori Daun Pisang itulah awal mengangkat namanya. Langsung saja Astrid panggil. Yang belakangnya ada 2 huruf itu kan? Iya. Langsung aja kita panggil Solid AG. Biasa Luar biasa. Gimana? Silakan duduk. Gue duduk gue. Aduh, rambut panjang banget, Bang. Ku tahu kau marah ya. Iya, jumpa kangen. Jumpa kangen kita ya. Sekalian jadi Sebentar, panjang-panjangin dikit. Ini Bang Solid ya, bener gak sih? Nggak tahu ya. Kok bersinar banget ya? Oh gitu ya? Oh kacau lo, awas lo ya. Terang ya. Gak usah pakai boklam ya. Aduh rambut, iya gak usah pakai lampu ini terang nih kayaknya. Abang sehat Bang ya? Awal. Awas. Iya, Oh iya, iya. alhamdulillah. Minum dulu ya. Oh iya Bang, gak usah pakai mic Bang. Udah ada clip on. Kirain mau dikasih minum dulu ya. Minum lulu dari tadi. Ku tahu kau marah ya Bang ya. Iya. Itu apa yang baru Abang keluarin ya? Iya. Lagu Ya, belum lama terbarunya. ya. Di Terbaru sudah. ya. 2021 ya Bang ya? 2020. Oke, tahun kemarin ya. Tahun 2020 kemarin. ya. Oke. Tapi yang terbaru. Tapi yang newcomer. Yes. Bang Solid ini luar biasa proses dia sebagai seorang musisi kan. Biasanya Bang Solid ini adalah menyeleksi lagu, menyeleksi artis, bahkan produser-produser percaya sama Bang Solid kalau ada Bisa. artis baru, ini mau diapain nih? Iya bisa, betul. Bahkan sampai kasih nama Betul. pun kepada artis. Iya. Terus menjadi seorang pencipta, terus jadi Ya. penyanyi. Nah proses itu gimana sih bisa berbagi sama Odading? Sebelum nyanyi. Ya, kok Ya, bisa gitu loh, langkah itu asik banget, step by stepnya tuh asik banget itu. Gimana? Bikin lagu dulu lah yang jelas. Bikin Pencipta lagu lagu, dulu, pertama. ngasih lagu, akhirnya apa namanya kita sering nongkrong tertanam di studio rekaman lah, misalkan di recording. Macam-macam studio lah. Oke. Macam-macam studio kita nongkrong dan sebagainya. Nah terus tiba-tiba
setiap ada penyanyi baru gitu, kita ngobrol sama produser nih. Kalau dulu disebutnya produser lah. Ngobrol sama produser, misalkan siapa, oh gini aja bos, gini. Itu kayaknya tuh boleh tuh, tinggal nanti digini. Akhirnya percaya produser. Jadi kayak seorang pengamat ya? Bisa, bisa, nggak ada namanya sih, bingung makanya mau ngomong apa ya. Orang yang bisa Tapi menentukan. alhamdulillah waktu saya bikin Isdalia juga begitu. Bos ini ganti aja bos. Dulu di Bandung itu ada Isdalia, zaman dulu apanya dong, kita kesituin aja saya bilang gitu kan. Isdalia Lu yang bener zaman lu, dulu iya. yang Akhirnya udah Isdalia gitu. Iya. Kristina juga begitu, terus banyak lah. Nama-nama besar itu Isdalia, Kristina, siapa lagi bang kira-kira yang di orbit lewat? Trio Macan termasuk. Siapa? Trio Macan termasuk. Trio Macan, terus ini Cynthia juga ya? Iya, saya bilang kalau Trio Macan dulu jangan bos jangan selalu pakai sepatu, pakainya yang biasa aja, jangan selalu pakai baju macan. Nggak usah pakai baju macan pun orang tahu kalau kamu itu Trio Macan. Iya. Ntar orang jenuh pakai bajunya macan gitu. Iya. Kita juga. Itu salah satu abang ya? Iya. Oke. Bang Solid, kalau ngomongin soal ini Cynthia, ini kaitannya dengan Memori Daun Pisang. Dan abang di situ muncul sebagai penyanyi. Dengar-dengar, sebenarnya lagu itu sebenarnya bukan buat abang Solid, tapi kenapa tiba-tiba produser malah menunjuk bang Solid? Mungkin ada kisah di balik itu bang. Dari pencipta lagu itu, terus kayak ada putus harapan lah. Kenapa kok putus Ya harapan? nggak tahu tiba-tiba kok gini kawan begini kita begini-begini aja gitu, kayak gitulah. Gitu. Terus belum aku nih mau kemana, mau jadi apa gitu. Seperti linglung saat itu ya? Linglung waktu itu. Akhirnya saya pulang kampung lah. Pulang kampung. Pulang ke daerah, pulang kampung. Terus kayak di kampung itu ya sering nyetel radio, sering nonton TV gitu kan. Ngeliat kawan-kawan kok pada asik gitu keluar, kepanggil lagi. Balik lagi ke Jakarta? Balik lagi, saya nunggu panen dulu. Panen apa sih bang ngomong-ngomong bang? Ya panen, ini kan petani dulu. Oh iya, di Lampung ya? Itunya apa sih, orang mertua lah jatuhnya. Ke tempat waktu itu ke tempat istri lah. Saya pulang dulu ke daerah. Waktu itu saya sudah Tahun berapa menikah. itu bang ya abang sempat balik ke daerah ya? 88, 89. Terus balik lagi ke Jakarta? Nah, terus tiba-tiba saya kepanggil lagi, gitu. Kok gue nggak bisa sih, masa iya nggak bisa gitu kan. Udahlah nunggu panen punya ongkos, saya berangkat lagi ke Jakarta. Di dalam perjalanan saya di kereta berhenti di dalam satu stasiun, tiba-tiba ada ibu-ibu lewat pakai daun pisang. Oh pakai daun pisang, hujan-hujan pula? Langsung saya di situ lah, langsung abang, oh boleh juga nih gitu kan, langsung cari kertas rokok, kan dalamnya ada kertas yang itunya tuh, habis nggak ada buku, nggak ada apa-apa kan. Langsung saya ambil itunya itu, saya cari pulpen, minjem, coba ada pulpen nggak, langsung saya di situ di kereta. Di kereta? Di kereta. Perjalanan menuju Jakarta lagi. Menuju Jakarta ya. ke tempat apa namanya ya, tempat kita apa dulu merana ria lah gitu kan. Terus kita coret bikin di Jakarta di sini terus saya kepengennya bikin sesuatu, artinya saya mau menawarkan ke produser itu nggak mau berbentuk gitar aja atau apa, saya maunya udah jadi. Karena saya konsepnya saya maunya seperti ini itu biar ketemu gitu kan. Kalau sesuai yang dimaksud abang ya. Betul, kalau kita serahkan ke orang kan kadang-kala bukannya nggak bagus dan tidak percaya, tapi maunya saya itu nggak ketemu. Akhirnya saya bikin. Saya punya dulu di tempat kos-kosan saya itu belum punya rumah, belum segala macam dah tuh, belum genteng segala macam juga nggak punya, spion aja nggak ada. Pokoknya masa-masa perjuangan lah. Betul ya. Masa-masa itu. Terus ya. di kosan saya itu ada tukang sendal, dia kalau mau istirahat habis jual-jual sendal pakai kain, pakai itu kan. Nah, dia suka mampir ke kosan saya, numpang tidur, numpang istirahat gitu. Bang Kang ini nyaman enggak gitu lah, ya, sok gitu kan gitu. Saya kan terbuka aja gitu, nggak ada pernah merasa kita seniman, kita siapa enggak. Udah biasa aja, asik aja, tidur dia. Udah setelah saya tidur saya ngomong, punya uang enggak gitu kan. Naon buat apa gitu kan. Adalah pokoknya kia gini begini. Punya lah kalau segini mah gitu kan. Ya saya pinjam dulu. Nah, saya sewa studio tuh. Oh iya. Saya sewa studio, bayar pemain suling, pemain gendang harus dibayar. Oh iya. Pemain gendang segala macam. Jadi prosesnya benar-benar dari betul. bawah. Udah saya masuk studio, program, bayar pemain gendang, bayar pemain suling segala macam dah. Selesai, baru saya tawarkan. Lucu nih waktu saya menawarkannya. Jadi saya nawarin ke MNC waktu itu ada ini lah perusahaan rekaman MNC Aribowo dan sebagainya. Iya. Saya datanglah jam 2. Datang jam 2 siang. Biasanya kan di Glodok itu kan rame ngumpul gitu kan. Nah, saya datang ke situ, saya nawarkan lagu ke Aribowo waktu itu. Oh iya. Ke MNC, MSC apa saya taruh. Pak saya mau ini. Mas Solid lu taruh aja di situ gitu kan.
Taruh di meja sama saya. Dah, terus saya jalan lagi. Ternyata meja itu bukan ruangannya Mas Haribowo. Tapi? Ruangannya los yang Pak Papaku. Oh, Ada namanya Pak Pak Paku ya, isi ya, isi ya. Begitu Paku masuk, mungkin dilihat kali ini kaset siapa nih gitu kan. Solid AG, namanya Rudon Pisang gitu kan. Kayaknya boleh juga mungkin gitu kan. Nah, terus ada di situ ada almarhum Mukhtar B, ada Pasal dan sebagainya. Lu kenal nggak sama orang ini gitu kan? Oh ini si Solid AG itu ada kecil-kecil anaknya, Anda juga lewat kayak gitu. Dicariin saya sama Mukhtar B. Bang Mumu gitu, Solid lu dipanggil, dicariin Mas Hari itu papaku. MSC gitu kan. Ada apa? Enggak, pokoknya lu kesana aja deh. Perasaan nggak pernah ngasih lagu ke situ, padahal saya naruh, soalnya saya naruhnya di mejanya Mas Hari. Ari Wibowo ya. Ruangannya Mas Hari, ternyata itu ruangannya bapakku. Saya samperin bapakku kan, ini punya kaset lo, iya gitu. Iya Pak gitu kan. Kayaknya bagus juga sih, boleh juga gitu kan. Gue sih ada penyanyi dari Cianjur, Ine Cynthia lah datang. Oh iya dari Cianjur Ine Cynthia ya. Iya. Terus awalnya abang maunya itu siapa? Pasangan Ine? Kan katanya bukan abang harusnya. Ya saya guide aja terserah guide. produser. Tapi produser akhirnya menentukan. Udah lu aja sih yang nyanyi, kayaknya banyak penyanyi, ada sebagian Ine juga kayaknya gue kasih lagunya gue kirim. Terus gue tunjukin lu kayaknya milih lu katanya gitu. Lu aja yang nyanyi lah katanya gitu. Dan disitulah abang mulai dikenal sebagai seorang pencipta plus penyanyi penyanyi, ya. Pencipta plus dia. Udah gimana, gitu kan. Udah Pak terserah lah Pak, mau gimana yang penting ini lagu bisa edar gitu. Ya udah akhirnya saya nyanyi di situ. Jadi penyanyi akhirnya. Nah itu lagu tapi tetap saya terus, saya bikin Asep Irama. Memori Daun Pisang itu Bang Solid. Iya. Itu apa lagu Memori. pertama kali diterima produser gitu untuk rekaman? Atau sebelumnya sudah ada ya? Sudah sebelumnya ada saya bikin ya pertama, Dahlia pertama, Dewi Purwati dulu, Tuti Wibowo saya bikin lagu. Terus itu artinya yang Memori Daun Pisang lagu sekaligus kesekian, abang sebagai nyanyi. penyanyi. Ya. Penyanyi, Asmara Kelapa Muda berhasil kan, terus saya bikin lagi dan sebagainya. Waktu itu saya kepengen buah-buahan. Saya pengen bikin lagu yang temanya kampung. Terus ada buah-buahnya gitu kan. Biar sehat. Karena waktu itu kita mencari posisi waktu laki ya. Kalau kita bicara penyanyi laki sulit mau gimana. Nggak enak dilihat, mau digoyang-goyangin nggak enak ya kan. Rambutnya mau demeran kagak bagus, mau digini-giniin bagaimana coba. Laki mah serba salah. Betul, akhirnya ya saya pengennya nuansanya yang ke daerah, terus ada ke buah-buahan dan sebagainya. Jadi ada saya sesuatu yang menciptakan beda ya. supaya begitu keluar beda lah gitu. Nggak sama dengan yang ini dengan ini. Waktu itu juga duet. Gitu. Waktu itu sepi duet kosong. Pas itu saya bikin muncul, lagunya memang duet. Itu luar biasa ya, booming lah ya. Ada 4 ya. yang dikasih penyanyi waktu itu. Ada Lilis Karlina, ada Ine Cynthia, ada Nurmala. Ada satu lagi siapa ya, saya dari Surabaya lah. Akhirnya saya pilih Ine waktu itu. Lilis terlalu tajam waktu itu. Iya. Vokalnya terlalu apa gitu. Tajam dan sensual. Iya begitu. Masih kayak... Besok ada dari Cianjur namanya Ine Cynthia. Lo gini-gini ya. Gitu. Masuklah Ine. Ya, saya pilih Ine waktu itu. Pas, alhamdulillah. Ya. Jodohnya di situ sama Ine. Langsung naik ya. Jodoh nyanyi bukan jodoh. Iya jodoh nyanyi. Itu mah gosip Bang. Bang, pencipta lagu kadang terinspirasi atau tiba-tiba bikin lagu. Ada yang kayak Panji Roma Irama katanya kalau bikin lagu tiba-tiba di toilet ya kan. Lagi bengong, lagi toilet. Nah, abang tadi di kereta. Tempat-tempat mana yang biasanya abang tiba-tiba muncul untuk bikin sebuah lagu? Tempat-tempat biasanya saya habis subuhan. Habis subuhan ya? Setiap habis subuh. Oh, habis zikiran ya? Habis subuh saya nyantai, biasanya di situ keluar tuh. Keluar tuh ya. Tapi tunggu ini dulu, nunggu ada pesan lah gitu. Tunggu kopi dulu. Enggak, produser minta, lihat gua ada penyanyi, tolong dong lu bikinin, paling nggak begitu. Seperti kemarin misalkan ada dulu kan ada Kin Kita Mani gitu kan. Kin Kita Mani ya. Gitu, saya pikir baru keluar tuh, pagi biasanya. Biasa pagi hari ya? Pagi. Bang, banyak pencipta lagu yang menciptakan karena terjadi pada dirinya sendiri. Nah, kalau Bang Solid dari sekian lagu abang, banyak kan yang terjadi pada diri sendiri atau abang bertanya sama sang penyanyi, mau saya buatin lagu nggak sesuai dengan kisahmu atau gimana? Kalau enggak, selihat-lihatnya mata aja. Oh, atau mata ya? Terus ya lihat kejadian-kejadian ngobrol, karena kan saya suka kalau udah mentok gitu saya bikin lagu, kadang saya suka males kan, saya taruh gitar, jadi nggak niat lah. Tapi nunggu bener-bener hati kepengen, baru saya pengen megang gitar, baru saya pegang, biasanya dapat tuh. Atau lagi mancing saya iseng mancing ke laut gitu. Atau memang sudah ada pesanan penyanyi siapa gitu kan, tolong bikinin lihat satu lagu. Besok si ini mau masuk gini-gini, ya udah deh gitu, saya dapat. Tapi selalu saya bilang sama penyanyinya atau sama produsernya, jangan berharap lagu ini pas buat dia.
Banyak orang kan bikinnya memang pas buat dia, saya enggak. Saya selalu bikinnya agak beda. Bikin Dia, dulu. penyanyi harus mau. Baru nanti dicarikan siapa penyanyinya, kalau abang gitu ya? Enggak, si penyanyinya saya bikin untuk yang lain. Oh oke. Karakter dia itu saya bikin yang lain. Oh, gitu. Karena kebanyakan penyanyi itu kalau dia tidak bagus, tidak mirip sama si A, dia katanya dia nggak bagus. Si penyanyi biasanya begitu. Kalau saya enggak kan, makanya saya dipercaya sama produser untuk ngebentuk karakter penyanyi. Karena saya selalu suka ngebentuk, suka ngelawan dari arah, dari arus. Gitu ya. Misalkan saya penyanyi begini nih, biasanya nih lagunya senangnya kita malah sumpama gitu kan. Sama saya enggak, Oh gitu. saya bikin yang lain, kamu harus ini. Supaya apa tuh bang? Ya supaya dapat tempat lah. Melawan arus, ya nggak tapi enak, ke dalam biar bayang-bayang beda orang kan gitu. nggak bagus sih. Oke. Supaya dia jadi dirinya. Jadi diri sendiri Supaya ya? diri sendiri. Supaya Untuk tidak ikutin orang lain Enggak, ya? enggak. Karena Oke. kasihan nantinya. Ya Kal- betul. Astrid. Kalau di audio, Rasain ya. kalau di TV dia ada secara visual, orang tahu oh ini si ini. Tapi kalau radio, Iya, orang tahunya suaranya si A. iya benar. Kitanya kapan dong? Saya selalu begitu. Harus jadi diri sendiri Betul. ya berarti. Ya Astrid, Gimana Om Dading? termasuk Solidage itu ya boleh dikatakan ya artinya bisa dibuktikan yang belum lama ini Anis Fitria kali ya. Oh iya. Itu muncul ciptaan Oh ya, Solidage. Iya. anduk merah. Aku diam bukan tak tahu. Dia bukan tak tahu Itu ya. keren banget ya. Iya. Kayaknya lebih enak dinyanyiin coba ya. Coba kalau Anis Fitria biasa nyanyiin ya, karena Iya penyanyi. iya. Coba penciptanya Apal dong. nggak penciptanya coba nyanyiin Penciptanya harus lagu. hafal dong, kan nyiptain lagu. Aku diam bukan tak tahu. Iya. Coba Jat mainkan Coba Jat. Bang Ajat kuncinya Pakai di mana mic, Bang. kunci? Oh, oke, Saya, Mik. Bang. Iya. Ini ngehits banget ya, dibawakan oleh Anis Diam Fitria. bukan tak tahu, Wah, anduk itu merah. lagu Kemarin melo ya banget. di iya banyak lah pokoknya. Iya. Ada di salah satu Ya, stasiun itu TV. mengangkat eh, nama iya. Anis Iya, Fitria di iya, sana. betul. Waktu itu ada Asia di Itu tahun berapa ya Bang ya? Anduk merah. Anis Fitria tahun berapa ya? Tahun itu Udah 2000-an kali ya? 2000, lah. 2000, saya ingat Antara 2000. 99 2000 lah. 99 masuk ke 2000 milenium ya, awal-awal milenium. Ya, Nelly Agustin, Cubi Tamodu Cubi. Oh iya, Nelly Agustin apa kabar ya Nelly? Iya, Christina kemarin udah ya? Udah ya. Iya, banyak Nah. banyak. Ada Email Faroga, Lang Buana, terus ada Oh iya, Emil Faroga Melanglang Lang Buana, iya. Aduh, itu Om Dading terus tolong Soneta Femina, Catatan Dusta. di note gitu Iya, satu karena situ Emil hari Faroga saya ini, suka. Hari Sabtu. Itu Melanglang Buana karya Bang Solid, Iya, itu betul. keren lagunya ya ampun. Iya, salah Bang, satu. Betul, ya, saya. email Faroga. Iya. Emil Faroga. Waktu itu sekitar 65% penyanyi wanita baru khususnya yang lagunya. benar-benar kita yang pegang Ya, dari Abang mulai Solid. mungkin pembuatan lagu atau karakter dia dalam nanti dia perform gitu. Sempat dipercaya sama penyanyi waktu itu. Bukan produser, penyanyi. Aku maunya sama Solid gitu dong. Kayak gitu. Karena emang Tolong bertangan dong, dingin loh. Suruh arahin, direkin vokalnya. Kalau misalkan saya nggak bikin lagu, vokalnya disuruh direkin saya. Kalau Bang Solid ini bertangan dingin, jadi orang bisa sukses. Tapi kalau Om Dading panas banget, saya aja takut bawain lagunya. Panas, iya, panas. benar, benar. Api. Iya, kalau lu tangan cacar. Oke, Karena diam oh iya. bukan tak tahu. Iya. Aku diam. Aku diam menghargai. Dia bukan tak tahu. Sebulan sekali aku menyebut sayang, tetapi ternyata kau tidak menyebut. Ada apa gerangan? Kalau sudah tak cinta, coba katakan. Jangan kau diam membisu. Ku tak tahu mau marah, silakan. Mau pergi, silakan. Aku diam bukan tak tahu atas perbuatanmu yang sering engkau lakukan.
pada tahu diriku berderai. Berderai air mata jatuh basahi pipi, rasa ingin menahan tetapi tak mampu lagi. Handuk merah, handuk merah, handuk merah yang menjadi saksi. Aku diam bukan tak tahu. Udah ya? Luar biasa. Telanjur enak gua. Oh, keasikan. Iya. Itu kayak lagunya alirannya tuh kayak agak ngepop ya lagu itu ya. Karena basic saya juga memang pop. Terus saya ingin menciptakan waktu itu suasananya dangdut, tapi yang ngepop saya ingin hadir waktu itu. Makanya saya lari ke dangdut karena waktu itu saya lihat yang ngepop banget itu nggak ada. Akhirnya saya datang ke Soneta waktu itu ke Haji. Pak Haji ngobrol, saya kan nanya-nanya gimana sih kalau ini, oh cinta dulu, kamu begini dulu, ente gini dulu, waktu itu begitu. Terus saya undang lagi Edi Lestaluhu almarhum, saya nanya lagi begini. Oke, akhirnya saya gabung antara Hindi, pop. Ya makanya lagunya itu apa ya, Ya, enak gitu nuansanya. loh. Kayak lagu Melanglang Buana Imel Faroga tuh saya Iya, suka iya, banget. iya. Aduh nyanyi. Jadi kalau kita bicara sombongnya nih, soknya gitu, saya ingin menciptakan waktu itu The Mercies atau Rinto Rahab tapi di dangdut. Waktu itu. Karena kalau saya masuk ke sini kayaknya nggak mungkin bisa. Iya. Karena waktu itu sudah ada orang itu tadi. Saya mencari. Jadi Bang Solid ini memang seorang musisi yang sangat kreatif ya. Dulu buat Eri menggabungkan- Susan loh itu. Apa? Lagunya buat Eri Susan aslinya. Yang mana nih? Yang Iya. Aku diam bukan Eri tak Susan tahu. pulang kampung waktu itu Oh my ke daerah. God. Terus dipanggil sama produsernya. Lu ini gua ada lagu bagus dari Solid AG ini. Lama banget pulang kembali, akhirnya saya ambil. Nah terus saya menata vokal, membentuk Anis itu. Waktu itu direct vokal belum ada lagu itu, belum lagu ada. biasa. Lagunya satu album sudah, tapi nggak ada lagu Handuk Merah. Akhirnya saya tawarkan, Pak saya pengennya saya punya lagu kayak Anis yang harus nyanyi gitu, saya maunya Anis. Karena waktu itu Anis tuh suasananya walaupun dia dangdut ya, dia sebenarnya karakter pop rocknya ada. Ya, karakter Aslinya rocknya suaranya ada pop dia. rock ya. Dan dia kayak boneka Susan. Alhamdulillah Erni kasih dia jodohnya sama Anis. Iya, iya. Aslinya buat Eri Susan. Iya. Sudah dibayar, sudah dipersekolah. Oh iya. Akhirnya saya Tapi- pulangin lagi. Tapi emang nada tingginya tuh nada-nadanya Eri ya. Iya, Eri memang Susan tuh suasananya. kalau bawa lagu itu waduh. Betul. Udah, wah produser udah mantap nih, udah gitu banget. Cepet ke Jakarta. Tapi Erinya nggak balik-balik ya. Iya. Nah ini Sejarah kalau, Handuk Merah. kalau dikatakan membentuk karakter, ya Bang, Iya, iya. apa termasuk karakter Bang Solid Ini gak usah pakai ginian ya. Ya. AG sendiri? Solid AG yang punya warna sekarang punya khas, maaf, rambut pelontos, Iya. iya kan? Proses. Terus dengan kostum Dracula. Mana tuh ya Dracula kok nggak ada? Ada gue bawa tuh, coba nggak dipakai. Ada produsernya ngomong, Bang santai aja ya. Oh ya udah berarti. Ya itu apa salah satunya itu kan? Tapi bawa gue bawa, mau ada di tas. Oh bawa loh. itu identik banget Oh loh. iya, bawa. Ya terus gimana Bos? Gue Maksudnya kangen sama lu. Kayak kangen. apa itu juga dibentuk dengan sendirinya atau sudah dipersiapkan sama Proses juga. Oh proses. Proses ya. juga. Waktu itu maaf ya, inolisasi sedang melanda. Penyanyi laki semua sulit banget kan. Iya. Jangankan penyanyi laki, wanita pun waktu itu Lagi sulit ya. sulit sekali. Saat itu Karena ya. waktu itu eranya dia sekali ya. Ada Iya, muncul iya. setiap muncul semua TV, semua media segala macam menghadirkan yang goyang-goyang. Iya. Saya betul. bingung waktu itu kan ngelamun, saya mesti gimana ya gitu kan. Iya, iya. Sementara gue udah naro bata di dangdut, sudah naro inilah. Sudah betul, naro udah bangunan lah bangun, gitu. Tapi gue tiba-tiba harus kayak muncul seperti apa. goyang-goyang, Iya. kan? Akhirnya dengan perjalanan, saya ada perjalanan waktu itu di spiritual sekitar 4 tahun. Sampai akhirnya saya buka sorban itu, imamah itu, akhirnya rambut sudah habis. Waktu itu saya melamun gitu kan. Melamun kayaknya harus gila ini. Siapa yang gila kayaknya masuk nih.
Gitu. Saya buka ya kan, botak sekalian ya kan, saya ngerancang bikin baju, pokoknya saya waktu itu sensasi lah. Bagaimana caranya, aku dibilangin orang gila, bukan bagus, bukan ganteng, enggak. Jadi Gila bad lu ya news, gitu good ya. news-nya ya, dapet Karena waktu tuh itu ya. saya pengen diomongin orang. Udah lama susah agak tenggelam ini muncul Mbak dengan Astrid, keanehan. bagaimana caranya saya diomongin yang jelek tapi bukan yang bagus. Iya, bad news is good news. Yang jelek. Jelek gitu. tapi hasilnya gitu lu malah ngapain bagus. sih si Oli Kagil tuh, gue nggak Iya. seneng deh, aku pengen diomongin itu. Dracula. Keluarlah saya dengan rambut botak, dengan baju Dracula dan dandanannya gotik. Iya. Akhirnya masuk di situ. Begitu saya masuk diundang waktu salah satu stand TV di acara, waktu itu di acara apalah gitu, ada laris manis apa di waktu itu, terus apa gitu. Saya coba tampil, kebetulan saya diundang waktu itu. Saya udah nggak mau nyanyi sebenarnya, udah patah lagi itu. Udah lama saya duduk aja gitu kan. Udah akhirnya diundang, saya datang, saya tampil gila waktu itu bener. Besoknya semua caci maki dari surat, dulu kan masih surat-surat ya, Ya, dari surat. SMS gitulah, bukan Ya, bukan jenis-jenis kayak HP. sekarang ya, Saya baca sosmed. gitu, istri juga, keluarga juga gitu, kalau misalkan jalan nih, itu orang pada cerita gitu kan, ngapain sih bapaknya si Ogi gitu kan, kayak orang si gila katanya gini, kok begitu sih pakai rok dandannya begitu kan, palanya mana begitu, dulu bagus deh rambutnya masih ini waktu zaman Emma Cynthia Iya, gitu ya, iya. tapi memang habis bos, habis. Rontok tinggal belakangnya doang. Gua pelawak apa penyanyi ya gitu. Oh emang aslinya itu? Habis. Habis. Rontok iya, ya. iya. Akhirnya saya nggak pede lah. Akhirnya saya nyaman seperti ini. Tapi abang nyaman dengan Gue nyaman banget. botak gitu? Oh iya, udah nggak pakai rinso, nggak nyisir segala macam. Untung namanya bukan Bobby loh. Iya. Soalnya kalau Bobby jadi Nyaman, botak terus- biadab. Lebih nyaman, lebih tenang dan lebih nyaman, lebih Lebih pede. nyaman, ya. Oke, Kalau oke. ada rambutnya pun saya udah nggak mau lagi. Udah begini aja. Udah abang lebih tenang dengan seperti itu ya. Betul ya. Ada apa adanya. Makanya Ya saya bikin artinya lagu kita. trademarknya udah Solid AG ya sekarang Ya seperti itu. Iya, Dengan benar. baju Menciptakan yang sesuatu yang beda. dengan Itulah baju Bang yang Solid. kerah besar. Bang, Saya abang- gambar, saya keluarin bekas perjalanan itu, ternyata ada kacamata gelang-gelang segala macam. Itu ada satu kresek tuh. Karena ada perjalanan proses, saya ada di dalam satu perjalanan saya ngumpulin, dikasih orang segala macam, saya tampung. Akhirnya saya buka, jadi satu paket yang saya suka, dandan seperti itu. Gotik ya, gotik. Gotik dan Dracula Iya, gitu. Aduh. Luar biasa ya. Wah luar biasa benar-benar. Sampai ya sudah itu perjalanan sampai saya akhirnya pulang kampung lagi. Tapi kayaknya Bang Solid AG ini harus sering-sering pakai sasak herbal oil ya. Iya, karena kebanyakan Gerak. goyang juga. Betul. Dan capek dengan gotik-gotiknya itu abang harus coba yang namanya herbal sasak oil nih bang. Dia Oh, ini untuk buat yang mengatasi aktif-aktif pegel-pegel, linu, berbagai penyakit dan juga meningkatkan imun. Ya ini Gimana? dari ramuan tradisional dari nenek moyang kita, leluhur kita. Ya, ini khasiatnya juga banyak banget. Di antaranya ya selain pegelinu juga bisa mengatasi rematik, asam urat, asam mantap. lambung, Buruan, termasuk asik. flu batuk, Iya. kolesterol dan bisa meningkatkan sistem imun. Apalagi kondisi sekarang seperti ini ya. Betul. Nah, Jadi cara pemakaiannya Cakep. juga mudah. Gimana? Cukup dibalurin di Balurin. bagian yang sakit. Bagian Dibalurin, ini, iya, karena dibalurin bagian yang sakit. di bagian yang sakit. Atau bisa Cukup dibalurin ya? Ya, di tulang belakang, Ya, punggung tuh. Kemudian di persendian tubuh, di telapak kaki, Di sela-sela telapak tangan, tangan, sela-sela jari. Nah, ini Oh, khasiatnya banyak. luar biasa. Banyak Bisa berarti dicoba. ya? Banyak Selain ya? dibalurin, juga bisa bisa diminum bang. Oh Taruh di tuh gelas, kan bisa ditetesin. diminum. Iya, ambil air putih, Iya. tetesin, Iya. minum. Minum. Iya. Jadi hilang ya. Hilang. Dan bisa dibeli atau didapatkan di Di sini. Odading, Di ya. Odading. Dia udah di Oke. Bang. bisa diminum. Yang sakit segera di mana aja boleh dioleskan. Ya. Oke, asik, mantep. Pokoknya Apa nih, Aman-aman, karena herbal. Saat kembali, sasak herbal oil. Sasak herbal. Oil. Bang, yang namanya manusia hidup kadang kala kita ada di atas, ada di bawah gitu, jungkir balik, coba bangkit. Iya. Saya mau tanya arti seorang sahabat. Abang mengartikan seorang sahabat, apakah dia di saat kita lagi di meja makan atau sahabat di kala kita lagi susah? Yang hadir di saat kita susah atau sahabat yang hadir di saat kita senang?
Saya dulu gitu. Ya, Apa menurut Bang Solid, sahabat sejati itu yang seperti apa? saya nggak ingin berharap aku punya sahabat yang harus seperti apa, berjalan aja. Karena memang semuanya bisa berubah. Bisa berubah. Yang tahu hanya kita dan teman itu sendiri, lewat hati, lewat rasa. Kalau kita berharap banyak kecewanya. Banyak kecewa ya? Jadi asik aja udah, nanti kelihatan kok. Asik semua ya Bang Pasti ya? terlihat yang dia setia, yang dia sayang, yang dia memang itu nanti terlihat. Awalnya kita ya berteman, bersaudara. Biasa-biasa saja. Nanti kita bisa terlihat kok nanti yang mana. Baru di situ baru kita bisa bilang. Kalau sekarang aku punya wacana, punya rencana teman itu seperti ini, aku nggak bisa melihat seperti ya, karena kadang-kadang takutnya ekspektasi kita terlalu berlebih sehingga kita kecewa. Dan teman itu pun punya hak untuk dia seperti ini. Iya, betul. Bebas aja, aku nggak mau kayak semacam gini loh. Kalau misalkan ketemu kawan atau ketemu orang, saya pernah begini, aku takut gak enak. Saya nggak bisa gitu orangnya. Saya pokoknya yang membuat saya jadi beban saya nggak mau. Ya. Saya maunya ini aja. Semuanya mengalir. Betul. Tetapi di saat saya melihat kawan, saya sendiri pribadi, saya mau hadir atau mau apa di saat susah. Tapi ketika dia senang, saya bukan menghindar, tapi ya ini aja, melihat aja gitu. Cukup mendoakan dan senang. Siapa tahu saya juga nanti bisa seperti, paling begitu saya. Tapi kalau dia lagi senang saya enggak, saya menjauh. Malah lebih khawatir ya? Saya lebih jauh, saya senang yang waktu kawan itu asik gitu. Waktu dia masih, aduh gimana dong, kita gimana ya. Itu malah asik ya, jadi kita merasakan perjuangan dari nol ya. Aku maunya dekat yang seperti itu. Karena saat dia senang, takutnya kita dibilang ada gula ada semut. Iya, itu dia kecewa tadi. Tapi ya silakan aja lah, nggak semua. Kembali kepada pribadi masing-masing. Betul. Oke, banyak sekali hal-hal yang saya dapetin dari ngobrol bersama Bang Solid, seorang pencipta lagu yang multi talent dan juga seorang penyanyi. Perjalanan Bang Solid yang hidupnya penuh dengan berbagai peristiwa yang selalu membuat Bang Solid menjadi seorang yang solid untuk dirinya sendiri. Gak gila aja udah bagus. Tidak gila saja sudah bagus dan matang dalam menghadapi segala peristiwa. Dan sahabat buat Bang Solid adalah biarkan mengalir. Dia datang di saat senang atau di saat susah, tetap berpikir positif. Ya nggak Bang? Siap. Bang, kita pamitan yuk Bang. Siap. Kita pamitan Bang Solid. Iya. Dan semoga kita tetap selalu solid. Juga musisi dangdut semua yang ada di dunia, di Indonesia. Selalu solid betul. Saling berbagi. Khususnya dangdut. Khususnya dangdut dong. Dan Abang harus hadir lagi. Iya. Berkarya lagi dengan baik. Amin. Ya. Menciptakan yang terbaik untuk para penyanyi-penyanyi dangdut. Ya, Bang, Siap. Ya. Sehat, merdeka Bang. Merdeka. Dading. Rasanya. Asik. Saya pamit, sampai ketemu di Dading berikutnya. Bye. Jangan lupa tonton terus Dading. Artisnya asik-asik, lagunya asik-asik, acaranya asik. Berkerut keningku melihat tanda merah nampak di lehermu. Ada bekas kecupan mesra, entah dari siapa. Tanda merah itu, membakar hatiku. Bekas bibir itu membuatku bertanya, apakah engkau mengkhianati cinta? Wow. Adakah orang lain selain diriku? Adakah orang lain selain diriku? Apabila ada, katakan siapa? Adakah cinta lain selain cintaku? Adakah cinta lain selain cintaku? Apabila ada,
bekas bibir itu membuatku terluka. Apakah engkau mengkhianati cinta? Adakah orang lain selain diriku? Adakah cinta lain selain cintaku? Apabila ada, katakan siapa? Adakah cinta lain selain cintaku? Adakah cinta lain selain cintaku? Apabila ada, katakan siapa? Tandang merah itu membakar hatiku, bekas